Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 5 Oktober 2021. Tema renungan dan saat duduk kita dengan judul Sehati versus Makan Hati. Sehati atau makan hati. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sungguh menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa tatkala di dalam relasi kami satu dengan yang lain, kami bisa sehati. Namun akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, menyusahkan, dan menyengsarakan tatkala relasi kami dengan satu yang lain itu di dalam kehidupan yang saling merusak, sehingga kami mengalami yang namanya makan hati. Berkati kami Tuhan, agar kami punya hati yang sehati sepikir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita dekat dengan orang yang sehati, yang soulmate, yang satu nada, yang kemudian TikToknya itu sedemikian indah. Tatkala kita tik, dia bilang tok. Tatkala dia tok, kita bilang tik. Itu kurang lebih gambaran daripada sebuah kesehatian. Kita akan bahagia sangat luar biasa. Dan seringkali tatkala kita berada bersama-sama dengan orang yang kita cintai, sehari itu seperti 1 jam. 1 jam itu seperti 1 menit. Kalau 1 menit serasa seperti berapa? Seperti satu kedipan mata. Waktu yang lama itu seakan-akan sedemikian cepat. Namun kalau kita berada dengan orang yang membuat kita makan hati, maka 1 jam seperti 1 bulan. 1 bulan mungkin seperti 10 tahun. Kurang lebih demikian sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada banyak unsur yang membuat hidup kita itu bahagia atau hidup kita itu menderita. Hidup kita akan menderita tatkala kita berelasi dengan orang yang membuat kita itu makan hati. Dan kemudian kebahagiaan itu akan timbul tatkala kita berada dengan orang yang sehati. Firman Tuhan mengajarkan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sahabat perjalanan, untuk sebuah kehidupan yang sehati bukanlah perkara yang mudah. Betul-betul bukanlah perkara yang mudah. Pertama, kita harus memahami kelebihan dan kekurangan diri kita. Kelebihan kita sadari menjadi berkat buat orang lain. Kekurangan diri kita sadari untuk kita perbaiki. Sehingga jangan sampai mengurangi kebahagiaan orang lain. Kita mengenal akan kelebihan orang lain. Kelebihan orang lain kita hargai. Kita apresiasi kekurangannya. Mari di dalam relasi kita akan saling mengikis. Sebagaimana pisau dengan batu asah. Batu asah itu akan mengikis kita menjadi semakin tajam. Yang tajam itu bukan kekurangan, tetapi yang tajam itu kelebihannya. Kekurangan-kekurangan di dalam pribadi kita itu harus ditumpulkan. Sementara kelebihannya itu harus diasah semakin tajam dan semakin memberkati. Sahabat seperjalanan, untuk bisa memahami orang lain, jika tidak dimulai dengan memahami diri sendiri, jika tidak dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri, seperti renungan sahabat seperjalanan terdahulu, maka engkau sulit berdamai dengan orang lain. Bagaimana caranya? Kristus sudah memberikan contoh. Jangan hidup karena keegoisan, jangan hidup karena untuk puji-pujian, tetapi hendaklah engkau rendah hati. Engkau tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi orang lain. Dan di dalam dirimu ada pikiran dan perasaan yang seperti juga terdapat di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia rela menjadi manusia, mengosongkan dirinya, bahkan rela sampai mati di atas kayu salib.
Sehingga Alkitab mengatakan yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah di dalam segala kesempurnaannya, kekayaannya, kemahakuasaannya, kemahadahsyatannya, Dia mau merendahkan hati untuk mencintai dan memikirkan kepentingan kita. Sementara manusia di dalam segala kelemahannya, di dalam segala keberdosaannya, di dalam segala ketidakdewasaannya, di dalam segala keegoisannya, dia tetap mau yang sebagai yang tertinggi dan tidak pernah merendahkan hati. Di sanalah persoalan terjadi. Yang terjadi bukan sehati, yang terjadi adalah makan hati. Di dalam rumah tangga sama, di dalam hubungan adik-beradik sama, di dalam dunia pekerjaan juga sama. Saya mendampingi banyak jemaat-jemaat yang bekerja di dalam dunia kerja baru masuk. Kemudian sharing, dia bercerita bagaimana dunia kerja itu ada ketidakadilan, ada bos yang sewenang-wenang, ada rekan kerja yang pemalas, kerjaannya itu hanya melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, datang terlambat, pulang lebih cepat. Kalau ada kesalahan, dia tidak mengaku. Bahkan yang paling parah adalah menjebak orang lain supaya kelihatan menjadi salah. Sahabat seperjalanan, sehingga itulah gambaran sikap keegoisan, mementingkan diri sendiri. Kita hidup dengan orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Kita akan makan hati dengan orang seperti demikian. Apalagi orang yang suka memfitnah. Dia yang berbuat, lalu diatur sedemikian rupa, sehingga sahabat seperjalanan yang bersalah ini akan makan hati. Sahabat seperjalanan rupanya bahagia tidak hanya bicara tentang kelancaran, tidak hanya bicara tentang materi, tetapi berbicara tentang relasi yang terbangun dengan sehat, relasi yang terbangun dengan baik, dan relasi yang Alkitab katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sahabat seperjalanan, maukah rumah tanggamu berbahagia? Maukah suasana pekerjaan juga menjadi indah? Maukah suasana di dalam berelasi di masyarakat juga menjadi luar biasa? Maukah hubungan orang tua anak terbangun dengan baik? Mertua mantu terbangun dengan baik? Di dalam gereja, di dalam dunia pelayanan terbangun dengan baik? Di dalam hubungan bertetangga, satu dengan yang lain di lingkungan rumah kita terbangun dengan baik. Maka tugas kita tidak ada cara lain, yaitu kita belajar dari keteladanan Kristus. Kita rendah hati, mengosongkan diri, bahkan rela mati sampai di kayu salib. Namun ada pertanyaan, saya sudah melakukan Pak Pendeta, tapi orang lain belum melakukan. Kebahagiaanmu yang pertama dan yang tertinggi bukan karena engkau sudah berbuat orang lain berbuat, tapi yang utama engkau sudah melakukan, maka engkau berbahagia. Tanpa menunggu orang lain harus merespon dengan cara yang sama. Namun tatkala orang lain merespon dengan cara yang sama, maka bersyukurlah. Itu yang namanya bertepuk dengan kedua belah tangan. Sahabat seperjalanan, saya berdoa untuk setiap relasi sahabat seperjalanan di lingkungan manapun. Doa saya sahabat seperjalanan bisa hidup sehati dengan orang terdekat, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan siapapun juga. Dan saya doakan sahabat seperjalanan agar pengalaman-pengalaman makan hati, menjadi sakit hati, menjadi kepahitan, itu dibuang jauh-jauh. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Biarlah kita menjadi pribadi yang sehati dan bukan makan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap hubungan yang rusak, yang belum pulih, yang terpisah, yang hancur. Tuhan rekatkan kembali agar mereka bisa sehati dan membuang semua dosa-dosa keberdosaan karena membuat pribadi yang tidak taat kepada firman Allah. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, pencobaan, Tuhan bukakan jalan. Buat yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Bangunlah relasi dengan sehati dan buanglah relasi dengan makan hati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup sahabat seperjalanan. Shalom, amin.